Arka menatap lekat-lekat pada secari kertas tua yang berada di tangannya. Warnanya kusam, di beberapa bagian peta itu tampak berlubang karena usia. Peta itu terasa sangat berharga, seperti menyimpan rahasia yang telah menunggu untuk ditemukan sejak lama. Ia menemukannya di sudut pasar tua Ambon, tersembunyi di antara barang-barang antik yang berdebu. Saat ia bertanya pada penjual tua yang menjualnya, lelaki itu hanya tersenyum, menampakkan deretan gigi yang tak lengkap. "Anak muda, kau tahu apa yang kau pegang itu?" tanya pedagang tua itu. Suaranya serak namun penuh makna. Arka mengangguk setengah ragu, mencoba menebak. "Sepertinya peta harta karun," jawabnya sambil mengernyit, masih merasa aneh dengan perasaan aneh yang ditimbulkan oleh peta tersebut. Lelaki itu tertawa kecil, namun tak menjawab. Ia hanya menunjuk peta itu dan berkata pelan, "Peta itu bukan sembarang peta. Nah, peta itu membawa kisah tentang harta karun Laut Banda dan naga yang menjaganya." "Naga?" Arka terkekeh, berpura-pura santai meskipun bulu kuduknya meremang. "Bukankah itu hanya legenda?" "Legendakah?" Lelaki itu mengangkat bahu. "Semua legenda ada awalnya. Kalau tidak percaya, coba saja lihat sendiri. Tapi ingat, tidak semua yang mencoba mencari harta itu bisa kembali. Kalau kau berani, perjalanan ini hanya untukmu sendiri." Arka terdiam sejenak, merenungi kata-kata lelaki tua itu. Ia tak bisa mengabaikan panggilan dalam hatinya yang menuntutnya untuk mencari tahu. Ada rasa penasaran yang tak bisa ia lawan, seolah-olah peta itu adalah jawaban dari semua impiannya selama ini. Akhirnya, tanpa banyak kata lagi, ia mengeluarkan uang dan membayar peta itu. Lelaki tua itu mengambil uangnya, memberikan peta dengan tangan gemetar, lalu menghilang ke dalam kerumunan pasar, seolah tak ingin ada lagi yang ia katakan. Keesokan harinya, Arka memutuskan untuk memulai perjalanan. Ia hanya membawa peralatan dasar, kompas, ransel, beberapa makanan, dan tentu saja peta misterius yang sekarang terasa berat di sakunya. Arka berusaha tidak berpikir terlalu jauh tentang naga laut yang disebut-sebut menjaga harta itu. Dalam benaknya, ia terus meyakinkan diri bahwa naga itu hanyalah cerita untuk menakuti orang-orang yang penasaran. Sore itu, dengan perahu kecilnya, Arka mulai mendayung menuju Laut Banda. Langit cerah, tapi di hatinya ada badai kecil yang menggumpal. Ketakutan dan harapan saling berlomba-lomba, membentuk campuran emosi yang hampir membuatnya mundur. Namun, setiap kali ia memandang peta di tangannya, keberaniannya bangkit lagi. "Oke, Arka," gumamnya pada diri sendiri. "Kau sudah sejauh ini. Jangan berhenti sekarang." Beberapa jam kemudian, ketika matahari mulai condong ke barat, Arka melihat garis pantai yang mulai memudar di belakangnya. Laut terbuka tampak luas, seolah menantang keberaniannya. Di kejauhan, ia melihat bayangan karang dan terumbu yang sesuai dengan yang ditunjukkan di peta. Ia merasa semakin dekat dengan petualangan besar yang telah menunggunya. "Ini tempatnya, titik awal," bisik Arka dengan hati berdebar. Ia meraih peta itu lagi, memastikan posisinya. Namun, saat ia tengah tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba suara lembut terdengar dari arah air. "Kau tampak terlalu serius untuk seorang petualang." Suara itu mengagetkannya. Arka tersentak dan memutar kepala, mencari sumber suara. Ia terbelalak ketika melihat sosok perempuan yang muncul dari air. Tubuhnya berkilauan tertimpa sinar matahari. Rambutnya panjang, bergelombang, dan kulitnya sehalus mutiara. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah ekornya. Sebuah ekor ikan yang panjang dan indah. Kamu Putri Duyung?" tanya Arka tergagap, nyaris tak percaya. Putri Duyung itu tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih. "Namaku Mira. Dan ya, aku Putri Duyung. Tidak setiap hari aku bertemu manusia yang nekat masuk ke wilayah naga." Arka berusaha mengendalikan rasa terkejutnya. "Aku hanya mencari sesuatu. Mungkin kau bisa membantu." Mira tertawa kecil.
Suaranya seindah gelombang laut. Kau pasti mencari harta karun naga, bukan? Arka tertegun, lalu mengangguk. Bagaimana kau tahu? Kau tidak sendiri, Arka. Sudah banyak yang datang ke sini sebelumnya dengan peta-peta mereka. Berakhir entah tenggelam atau melarikan diri karena ketakutan. Jawab Mira sambil menatap Arka dalam-dalam. Tapi, kau berbeda. Aku bisa melihat keberanian di matamu. Apa kau benar-benar siap menghadapi naga? Pertanyaan itu membuat Arka terdiam. Sejak awal, ia menganggap naga itu hanyalah mitos. Namun melihat Mira di hadapannya, semuanya terasa semakin nyata. Apakah naga itu sungguh ada? Tanya Arka pelan. Mira mengangguk. Senyumnya pudar. Ya, naga laut benar-benar ada. Dia penjaga laut ini dan juga penjaga harta yang kau cari. Tidak sembarang orang bisa lolos darinya. Mendengar itu, Arka menelan ludah, merasa gentar. Namun ia tak ingin mundur. Aku tak peduli. Aku harus mencobanya. Mira menatapnya lama sebelum mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu. Tapi kau harus berjanji satu hal padaku, Arka. Apa itu? Kau harus berjanji untuk tidak mengambil apapun yang lebih dari yang kau butuhkan. Harta ini bukan hanya milikmu, tapi juga bagian dari laut ini. Mengerti? Arka mengangguk mantap. Aku janji. Mira tersenyum, matanya berbinar penuh kepercayaan. Baiklah, Arka. Kita akan mulai perjalanan ini bersama. Dengan bantuan Mira, Arka merasa lebih yakin menghadapi perjalanan ini. Mereka berdua mulai menyusuri perairan yang ditunjukkan oleh peta, sesekali berhenti untuk memastikan posisi mereka. Di setiap perhentian, Mira menceritakan kisah-kisah kuno tentang Laut Banda, tentang naga dan makhluk-makhluk ajaib lainnya yang pernah hidup di sana. Ceritanya penuh warna, dan membuat Arka semakin memahami betapa luasnya dunia yang tidak diketahui manusia. Jadi, kenapa kamu mau membantu aku? Tanya Arka sambil melirik ke arah Mira. Mira menatap jauh ke dalam laut. Suaranya berubah lembut. Karena aku percaya bahwa laut ini akan lebih aman di tangan orang yang memiliki hati seperti dirimu. Dan, mungkin karena aku juga ingin tahu apa yang ada di balik legenda ini. Sudah lama aku ingin melihat harta itu, tetapi aku sendiri tidak bisa pergi ke sana. Arka terdiam, merasa terharu. Ia menatap Mira yang melayang tenang di atas air, merasa terhubung dengan makhluk laut yang penuh rahasia ini. Terima kasih, Mira. Aku beruntung bisa bertemu denganmu, ucap Arka, penuh rasa syukur. Mira tersenyum lembut, dan dari sinar matanya, Arka tahu bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. Matahari mulai terbenam di cakrawala saat Arka dan Mira bergerak semakin jauh dari pulau terakhir yang tampak di kejauhan. Langit memerah, dan suasana sekitar terasa magis namun juga menakutkan. Arka mendayung dengan tekun, sementara Mira berenang dengan mudah di sebelah perahu kecilnya. Ekornya yang panjang berkilauan setiap kali ia muncul ke permukaan air. Sudah berapa jauh lagi kita harus pergi, Mira? Tanya Arka, menghentikan dayungnya sejenak untuk menarik napas. Mira menatap peta yang ada di tangan Arka, lalu melihat ke arah laut terbuka di depan mereka. Tidak terlalu jauh, tapi di sekitar sini biasanya arusnya mulai kuat. Kau harus berhati-hati, Arka. Aku tahu, tapi bagaimana kau bisa tahu arah lautan sedemikian baik? Bukankah semua terlihat sama saja? Arka mencoba bercanda, meski nada suaranya mengandung kekaguman. Mira tertawa kecil. Laut adalah rumahku, Arka. Setiap arus, setiap suara ombak, mereka adalah bagian dari kehidupanku. Mira menatap Arka dengan tatapan serius. Dan kau harus mempercayai laut jika ingin selamat di sini. Arka mengangguk sambil tersenyum. Aku akan mencoba. Mereka melanjutkan perjalanan, namun angin mulai bertiup lebih kencang. Ombak kecil bergelombang, membuat perahu Arka terombang-ambing. Arka merasakan bahunya mulai lelah.
tetapi pandangannya tetap fokus ke depan. Tiba-tiba, Mira berhenti berenang, mengangkat tangannya sebagai isyarat agar Arka berhenti mendayung. "Tunggu sebentar," bisik Mira dengan nada cemas. "Ada apa?" tanya Arka sambil memandang sekeliling. Mira diam sejenak, menajamkan pendengarannya. Aku mendengar sesuatu." Suara gemuruh di dalam air. "Ini bukan ombak biasa." Arka menelan ludah, tiba-tiba merasa waspada. "Maksudmu?" Mira mengangguk pelan. "Ini mungkin arus kuat atau sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bersahabat." Sebelum Arka bisa menanyakan lebih lanjut, perahunya tiba-tiba berguncang keras. Air di sekitar mereka mulai berputar, menciptakan arus yang kuat. Arka berpegangan erat pada sisi perahu, mencoba menjaga keseimbangan. "Mira, apa yang terjadi?" Arka berseru panik. Suaranya hampir tenggelam oleh suara air yang bergemuruh. "Pegangan yang kuat, Arka!" seru Mira sambil melompat ke sisi perahu, mencoba menenangkan Arka. "Ini arus laut dalam. Biasanya muncul di sekitar wilayah naga. Kita harus bertahan." Arka mengangguk, menggenggam erat perahu sambil berusaha melawan rasa takut. Arus semakin kuat, membuat perahu itu seakan-akan akan terbalik. Mira bergerak ke sisi perahu, menggunakan ekornya untuk menstabilkan posisi perahu tersebut. "Tenang, Arka," ucap Mira dengan suara yang lembut namun tegas. "Jangan takut, kau aman bersamaku." Suara lembut Mira sedikit menenangkan hati Arka. Ia menguatkan pegangannya dan berusaha fokus, menenangkan napasnya. Beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup berlalu, hingga akhirnya arus mulai mereda, dan perahu kembali stabil. "Fiuh!" Arka menarik napas lega. "Terima kasih, Mira. Kalau kau tidak ada, mungkin aku sudah terbalik." Mira tersenyum lembut. "Tentu saja aku akan membantumu. Ingat, kita melakukan ini bersama-sama." Mereka terus bergerak, tetapi suasana terasa semakin sunyi. Matahari sudah tenggelam, meninggalkan langit malam yang gelap dan dihiasi bintang-bintang. Hanya suara ombak yang mengiringi mereka, menciptakan suasana yang tegang dan misterius. Arka merasakan keheningan yang aneh, seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dari kejauhan. "Apakah naga itu benar-benar berbahaya?" tanya Arka, memecah kesunyian. Mira menatap langit sejenak sebelum menjawab. "Naga laut itu bukanlah makhluk yang jahat, Arka. Dia hanya penjaga laut dan harta yang tersembunyi di dalamnya. Naga hanya berbahaya jika merasa terancam atau jika seseorang datang dengan niat buruk." Arka terdiam, merenungkan kata-kata Mira. "Jadi, maksudmu, dia bisa mengerti?" "Ya," jawab Mira sambil mengangguk. "Naga laut itu makhluk yang bijak. Dia bisa membedakan siapa yang datang untuk merusak dan siapa yang datang dengan hati yang murni. Tapi tetap saja, tak banyak manusia yang bisa kembali setelah mencoba mencarinya. Aku datang bukan untuk mengambil semuanya. Aku hanya ingin melihatnya. Melihat harta itu dengan mataku sendiri," gumam Arka. "Itu alasan yang baik," kata Mira lembut. "Dan karena itulah aku membantumu." Beberapa saat kemudian, Mira kembali menghentikan Arka. Kali ini ia menunjuk ke arah bayangan gelap di dasar laut. "Lihat di sana," ujarnya pelan. Arka menatap ke bawah, mencoba melihat lebih jelas di dalam kegelapan air. "Apa itu?" "Itu adalah karang hitam, tanda bahwa kita sudah dekat dengan wilayah naga," jelas Mira. "Biasanya, tak ada yang berani masuk ke wilayah ini. Kau harus lebih berhati-hati mulai dari sini." Arka mengangguk dengan penuh keyakinan. "Baiklah, aku siap. Aku akan mengikuti semua arahannya, Mira." Mira tersenyum puas. "Itu yang kuharapkan darimu. Jangan pernah abaikan peringatan yang muncul. Kau harus lebih mendengarkan alam sekitarmu." Mereka melanjutkan perjalanan dengan penuh kehati-hatian. Arka memperhatikan setiap arus, setiap bayangan,
dan suara-suara aneh yang muncul di sekitarnya. Hawa di laut semakin dingin, seakan-akan mereka berada di tempat yang terlarang. Meskipun begitu, Arka merasakan dorongan kuat untuk terus maju. "Arka," panggil Mira tiba-tiba, suaranya nyaris seperti bisikan. "Lihat, di sana." Arka mengikuti arah pandangan Mira dan melihat sebuah gua besar di dasar laut. Samar-samar terlihat dari permukaan air. Gua itu tampak gelap dan dalam, seolah menyembunyikan rahasia yang tak terjangkau. Itu gua harta karunnya?" Arka bertanya, suaranya bergetar antara takut dan penasaran. Mira mengangguk. "Ya, disitulah naga itu tinggal. Di dalam gua itu, harta karun bersembunyi, tapi begitu juga dengan penjaganya." Arka menelan ludah. Perasaan takut bercampur dengan rasa penasaran yang membuncah di dalam hatinya. "Apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus menunggu," Mira menjelaskan, menatap Arka dengan serius. "Kita tak bisa masuk begitu saja. Jika naga merasa kita datang dengan cara yang damai, dia mungkin akan memberi kita jalan. Jika tidak..." Arka mengulangi dengan cemas. "Jika tidak," Mira melanjutkan dengan nada rendah, "dia akan menunjukkan kekuatannya. Dan kita harus segera pergi, atau tidak pernah kembali lagi." Arka menarik napas dalam-dalam. Ia merasa gentar, tetapi juga tak ingin mundur. "Aku siap, Mira. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapi ini bersamamu." Mira menatap Arka dengan tatapan penuh penghargaan. "Kau adalah manusia yang pemberani, Arka. Aku bangga bisa menemanimu." Dalam ketenangan malam, mereka berdua duduk dalam diam, menunggu tanda dari naga laut yang masih tersembunyi di kegelapan gua. Hanya suara ombak kecil yang berirama lembut yang mengiringi ketegangan mereka, sementara mereka menunggu momen yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Arka dan Mira duduk dalam diam, hanya ditemani suara gemuruh laut di kejauhan. Malam sudah merangkak lebih dalam, dan bulan memancarkan cahaya pucat yang menerangi permukaan air, menciptakan suasana yang nyaris magis. Arka bisa merasakan hawa dingin yang berasal dari gua hitam di bawah mereka. Perasaannya terbagi antara ketakutan dan rasa penasaran. Apa kita benar-benar akan masuk ke sana? Arka akhirnya bertanya. Matanya tak lepas dari gua besar di dasar laut. Mira menatapnya penuh keseriusan. "Arka, jika kau ingin melihat harta karun itu, kau harus siap menghadapi penjaganya. Tapi ingat, naga ini bukan makhluk biasa. Kau harus menunjukkan niatmu yang sebenarnya." Arka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang kian cepat. "Jadi, apa yang harus kulakukan?" "Tetaplah tenang dan jangan tunjukkan rasa takutmu," jawab Mira. "Naga laut bisa merasakan getaran emosi. Jika dia tahu kau datang dengan niat baik, dia mungkin tak akan menyerang." Mira menggenggam tangan Arka, memberi dukungan yang membuatnya sedikit lebih berani. "Aku akan ada di sampingmu, Arka. Percayalah, kita bisa melewati ini." Dengan panduan Mira, Arka mulai menyiapkan diri untuk menyelam. Mereka perlahan menuruni perairan menuju pintu masuk gua, di mana kegelapan terasa semakin pekat dan mencekam. Di kedalaman itu, Arka mulai melihat bentuk gua yang lebih jelas. Batu-batu hitam yang kasar membentuk mulut gua yang lebar, seakan menjadi jalan masuk menuju dunia lain. Di dalam sana, Arka bisa melihat bayangan samar sesuatu yang besar, sesuatu yang bergerak. "Tunggu sebentar," bisik Mira, menahan Arka agar tidak melangkah lebih jauh. Dia di sana." Arka menegang. Dari balik bayangan gelap di dalam gua, muncul sepasang mata berkilauan yang seakan mengintai mereka dengan tatapan tajam. Naga laut itu perlahan menampakkan dirinya. Tubuhnya raksasa dan bersisik hitam mengilap. Ekor panjangnya melingkar di dalam gua, sementara sirip-sirip besarnya bergerak dengan lembut, menciptakan riak air di sekitarnya. Arka merasa tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Ia hanya bisa menatap makhluk legendaris yang kini berada di hadapannya.
Siapa yang berani masuk ke wilayahku? Suara berat dan menggema terdengar di kepalanya, seolah langsung masuk ke dalam pikirannya. Arka terkejut menyadari bahwa naga laut itu bisa berbicara, meski tanpa membuka mulutnya. Mira segera maju, menunjukkan sikap hormat. Yang mulia naga, kami datang bukan untuk mengganggu atau mengambil apapun. Temanku, Arka, hanya ingin melihat harta karunmu dan memahami kebijaksanaan laut ini. Naga laut itu menatap Mira dan Arka bergantian. Matanya yang tajam seakan menembus jiwa mereka. Banyak yang datang ke sini mencari harta, namun hanya sedikit yang bertahan. Apa alasanmu mencari harta ini, wahai manusia? Tanyanya dengan nada yang dalam dan penuh kewibawaan. Arka menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Ia menyadari bahwa ini adalah saat penting. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menentukan hidup dan matinya. Aku tidak datang untuk merusak atau mencuri, ucap Arka dengan suara gemetar. Aku datang karena aku ingin memahami rahasia laut ini dan melihat keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Aku hanya berharap bisa belajar dari kebijaksanaan laut, agar aku bisa menghormati dan melindunginya. Naga itu menggeram pelan, suaranya bergema di seluruh gua. Kau ingin melihat keindahan dan kebijaksanaan laut, tetapi banyak manusia yang telah menghancurkan laut tanpa peduli. Apa jaminanmu bahwa kau berbeda? Arka terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu bahwa kata-kata saja tak akan cukup untuk meyakinkan naga ini. Ia meraih peta tua yang selama ini ia bawa, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan naga. Aku menemukan peta ini secara tidak sengaja, ujar Arka pelan. Sejak saat itu, aku merasa ada takdir yang menuntunku ke sini. Aku tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk mencari jawaban, untuk memahami. Jika kehadiranku mengganggu kedamaian di sini, aku akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Naga itu memperhatikan peta di tangan Arka. Matanya memancarkan cahaya yang seolah-olah sedang membaca sesuatu di dalam jiwa pemuda itu. Setelah beberapa saat, naga itu menganggukkan kepalanya perlahan. Kejujuranmu menyentuhku, manusia, ujar naga itu. Kau datang dengan niat yang murni, dan untuk itu, aku akan memberimu izin untuk melihat harta yang kujaga. Tapi ingat, hanya sebagian kecil dari harta ini boleh kau bawa. Sisanya harus tetap di sini, sebagai bagian dari laut. Arka mengangguk dengan penuh syukur. Terima kasih, Yang Mulia. Aku berjanji tidak akan melanggar kepercayaan ini. Naga itu melambaikan ekornya, memberi isyarat kepada Arka dan Mira untuk mengikutinya masuk lebih dalam ke dalam gua. Mereka berdua bergerak perlahan di belakang naga, memasuki ruang besar yang diterangi oleh cahaya dari batu-batu kristal yang berkilauan di dinding gua. Di sana, di tengah ruangan, terbentang tumpukan emas, berlian, dan permata yang memancarkan kilauan memukau. Arka merasa napasnya tertahan. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu indah dan megah. Harta itu memancarkan cahaya emas yang hangat, seperti matahari yang terpantul di permukaan laut. Luar biasa, bisik Arka, matanya berbinar-binar. Ini benar-benar harta karun legendaris. Mira tersenyum, melihat ekspresi kagum Arka. Inilah yang kau cari, Arka. Tapi ingat janji kita. Arka mengangguk, meraih sebuah permata kecil berwarna biru laut dari tumpukan harta. Permata itu bersinar lembut di tangannya, seakan menyimpan sepotong kebijaksanaan dari lautan itu sendiri. Saya hanya akan mengambil ini, ucap Arka pada naga, memandang makhluk besar itu dengan penuh hormat. Sebagai pengingat dari perjalanan ini dan pelajaran yang saya dapatkan. Naga itu menganggukkan kepala, terlihat puas. Kau telah menunjukkan penghormatan pada laut dan semua isinya, Arka. Ingatlah, laut ini memiliki rahasianya sendiri. Jagalah dengan baik, dan jangan biarkan manusia lain merusaknya. Arka menatap naga itu, merasa harus sekaligus bangga. Aku berjanji akan menghormati laut ini dan menyebarkan pelajaran yang telah kudapatkan di sini. Mira menggenggam tangan Arka,
Senyum puas menghiasi wajahnya. Kau adalah manusia pertama yang berhasil mendapatkan kepercayaan naga. Aku bangga padamu, Arka. Mereka pun berpamitan pada sang naga, yang memandang mereka dengan tatapan damai. Saat mereka berenang kembali ke permukaan, Arka merasa jiwanya telah berubah. Dia datang ke Laut Banda sebagai seorang pencari harta, tetapi pulang dengan kebijaksanaan yang jauh lebih berharga dari permata apapun. Saat mereka muncul kembali di atas permukaan air, Arka memandang Mira dengan senyum penuh syukur. Terima kasih, Mira. Tanpa bantuanmu, aku tak mungkin sampai sejauh ini. Mira tersenyum, matanya memancarkan kehangatan. Kau telah membuktikan dirimu, Arka. Kau tidak hanya mencari harta, tapi juga pemahaman. Laut ini akan selalu terbuka untukmu. Arka hanya bisa tersenyum. Bersama Mira, ia berlayar kembali, membawa permata kecil dan hati yang penuh rasa syukur. Pagi mulai menyingsing saat Arka dan Mira mendekati garis pantai. Cahaya keemasan menyebar di langit timur dan menerangi permukaan laut yang tenang. Sepanjang perjalanan pulang, Arka tak henti-hentinya melihat permata biru laut yang ia genggam. Permata kecil itu adalah bukti dari petualangan yang telah mengubahnya. Petualangan yang membawanya pada kekayaan sejati, persahabatan, kebijaksanaan, dan rasa hormat pada alam. Saat mereka berdua mendekati daratan, Mira berhenti, berenang di samping perahu kecil Arka dan menatapnya dengan tatapan hangat. Kau sudah sampai, Arka. Ini waktunya kita berpisah. Arka tertegun, menatap Mira dengan rasa enggan. Mira, apa kau tak ingin ikut denganku ke darat? Aku ingin mengenalkanmu pada orang-orang. Mereka perlu tahu kisah kita, tentang laut dan semua keajaibannya. Mira tersenyum lembut dan menggeleng. Tempatku adalah di laut, Arka. Jika aku ke darat, aku akan kehilangan kemampuan untuk berenang bebas di sini. Biarlah aku tetap menjadi bagian dari misteri Laut Banda. Arka menghela napas panjang, memahami keputusan Mira. Aku akan merindukanmu. Mira, kau bukan hanya temanku, tapi juga pemanduku. Tanpamu, aku tak akan pernah bisa melalui semua ini. Mira tersenyum penuh rasa syukur. Matanya memancarkan kehangatan. Aku pun akan merindukanmu, Arka. Tapi ingatlah, setiap kali kau melihat laut, aku akan ada di sana. Dan kau selalu bisa kembali kapanpun kau mau. Arka terdiam sejenak, merasa emosional. Mira, aku janji akan menjaga laut ini. Aku akan memastikan bahwa semua orang tahu betapa berharganya lautan ini, dan aku akan menceritakan kisahmu. Mira tersenyum lebar, lalu memegang tangan Arka sebentar. Itulah yang kuharapkan, Arka. Dan mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi. Mira kemudian melepaskan tangannya, berenang mundur, dan akhirnya menghilang di bawah air, meninggalkan riak kecil di permukaan. Arka memandangi laut tempat Mira tenggelam, mencoba menahan rasa kehilangan yang tiba-tiba membuncah. Tapi dia juga merasakan kebahagiaan yang tak terhingga, karena telah mengalami petualangan ini bersama seorang sahabat yang luar biasa. Di daratan, Arka tiba di desa kecilnya dengan sambutan yang penuh rasa penasaran. Penduduk desa yang melihatnya kembali dengan selamat segera menghampirinya, penasaran dengan kisah yang dibawanya. "Sungguh, Arka, kau kembali!" teriak salah satu warga desa dengan nada penuh kegembiraan. "Kami pikir kau tidak akan kembali. Banyak yang pergi ke laut untuk mencari harta, tapi jarang ada yang berhasil." Arka tersenyum, kemudian mengeluarkan permata biru laut yang ia temukan di dalam gua naga. Permata itu berkilauan di bawah cahaya matahari pagi, memancarkan warna-warna biru yang indah, seolah-olah membawa lautan di dalamnya. "Ini adalah bukti dari petualangan yang kulalui," kata Arka dengan bangga. "Tapi harta yang sebenarnya jauh lebih besar dari ini. Aku telah melihat keindahan laut yang tak ternilai, dan bertemu dengan makhluk-makhluk yang menakjubkan." "Makhluk menakjubkan? Apa maksudmu?"
Salah satu penduduk bertanya dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Arka tersenyum lebar, mengingat sosok Mira. Aku bertemu seorang teman yang tak terlupakan. Dia adalah Putri Duyung, penjaga laut yang penuh kebijaksanaan dan kebaikan hati. Bersamanya, aku belajar bahwa laut adalah harta karun sejati yang harus kita jaga. Warga desa saling berpandangan, takjub dan sekaligus bingung. Putri Duyung? Apakah itu nyata? Arka? Arka hanya mengangguk, tidak ingin berdebat. Ya, itu nyata. Dan dia mengajarkan aku untuk menghormati laut. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk generasi yang akan datang. Pada malam harinya, desa kecil itu mengadakan perayaan sederhana untuk menyambut kembalinya Arka dan menghormati keberaniannya. Penduduk desa berkumpul di sekitar api unggun, mendengarkan cerita Arka tentang petualangan di laut, pertemuan dengan naga, dan bagaimana dia berhasil membawa kembali sebagian kecil harta tanpa melukai alam. Arka memandangi wajah-wajah yang berkumpul di sekitarnya, merasa lega dan bahagia bisa berbagi kisahnya. Aku tak hanya menemukan harta karun, tetapi juga menemukan persahabatan yang sejati. Dan aku berjanji akan melindungi laut kita, sebagaimana sahabatku yang tinggal di dalam sana melindunginya. Seorang anak kecil di antara kerumunan mendekati Arka, menatapnya dengan mata penuh rasa kagum. Arka, apakah suatu hari nanti aku bisa bertemu Putri Duyung juga? Arka tersenyum, lalu mengusap kepala anak itu. Kau bisa, jika kau menghormati laut dan semua makhluk di dalamnya. Siapa tahu, suatu hari nanti kau akan menemukan sahabat lautmu sendiri. Perayaan itu berlanjut hingga larut malam, dan Arka merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Ia telah kembali dengan selamat, membawa harta, dan yang paling penting, membawa pesan untuk melindungi laut dari segala ancaman. Ketika akhirnya ia duduk sendirian di tepi pantai, memandangi lautan yang tenang di bawah cahaya bintang, Arka merasakan kedamaian yang mendalam. Terima kasih, Mira, bisik Arka pada lautan. Aku akan menjaga laut ini, seperti yang pernah kujanji padamu. Seolah menjawab bisikannya, pria kecil muncul di permukaan air, memantulkan cahaya bintang yang berkilauan. Arka tersenyum, merasa bahwa di suatu tempat di kedalaman laut sana, Mira mendengarkan dan turut bahagia. Ia tahu, petualangan ini bukan hanya soal harta karun, tetapi tentang persahabatan dan janji untuk melestarikan keindahan yang tak ternilai. Dan dengan hati yang tenang, Arka kembali ke desanya, bertekad untuk menjalankan janjinya, menjaga rahasia Laut Banda, dan mengenang sahabat sejatinya, sang Putri Duyung, Mira.